Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Perkenalkan, nama saya Azif Hanif Bahtiar dengan nomor induk mahasiswa 21051214635 dari kelas Sistem Informasi 2021A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian memori dan juga jenis-jenis memori. Pengertian memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara, karena data hanya akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Jadi ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di memori akan hilang. Oleh karena itu, sebelum mematikan komputer, hendaknya menyimpan semua data ke dalam media penyimpanan permanen atau tetap di media penyimpanan berbasis disk seperti hard disk dan floppy disk. Selanjutnya, jenis-jenis memori. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data akan juga terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Kemudian yang kedua ada ROM, Read Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program ataupun data. Pada komputer, ROM umumnya disebut sebagai BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Kemudian yang ketiga ada SRAM, Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Berbeda dengan DRAM yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya SRAM lebih mahal dan lebih cepat dibandingkan DRAM. Kemudian yang keempat ada DRAM, Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM. Kemudian yang kelima ada SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah jenis DRAM yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Kemudian yang keenam ada CMOS, Complementary Meta Oxide Semiconductor. CMOS adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Bukan hanya di sirkuit digital, CMOS juga digunakan di sirkuit analog seperti pengubah data, sensor gambar, dan trimancar terintegrasi. Chip ini menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Nah, di CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan dan disimpan seperti memuat sistem operasi dan pengaturan tanggal dan jam sistem. Kemudian yang ketujuh ada DIMM, Dual Inline Memory Module. DIMM terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu DRAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal, server, dan workstation. Terdiri dari dua kecepatan, yaitu 00 MHz PC atau PC 100 dan 133 MHz PC 113. Kemudian yang kedelapan ada cache memory. Cache memory merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Cache memory menjembatani aliran data di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Harga dari memori ini juga lebih mahal daripada memori utamanya. Cache memory berguna agar pemroses mengacu kepada cache memory yang kecepatan aksesnya lebih tinggi sehingga kinerja sistem menjadi meningkat. Selanjutnya, fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara.
Dengan kata lain, jika komputer mati maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah menyimpan data dari piranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Kemudian menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Selanjutnya yang terakhir menampung instruksi ataupun program dari piranti masukan ataupun dari piranti pengingat sekunder. Lalu kemudian karakteristik memori. Berikut di bawah ini beberapa karakteristik dari memori internal. Yang pertama ada lokasi memori. Memori internal yang sering disebut sebagai memori fisik, primer ataupun utama, terletak di dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Nah, memori internal sendiri biasanya menggunakan media RAM. Kemudian ada kapasitas memori. Biasanya kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word pada umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. Lalu yang ketiga, satuan transfer. Apa itu satuan transfer? Satuan transfer itu sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Nah, untuk memori internal atau memori utama, satuan transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan dan panjang instruksi kecuali fax dan Cray1. Cray1 memiliki panjang Word 64 bit dengan memakai representasi integer 24 bit. Sedangkan fax memiliki panjang instruksi yang beragam dengan ukuran Word 32 bit. Kemudian ada addressable units. Pada beberapa sistem, addressable unit sama dengan Word. Adapun hubungan antara panjang suatu alamat dengan jumlah addressable unit adalah 2 pangkat A atau alamat sama dengan N addressable unit. Kemudian yang keempat ada metode akses memori. Ada 4 metode. Yang pertama ada sequential access, yaitu memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut sebagai record. Akses pada memori dibuat ke dalam bentuk urutan linear yang spesifik atau jelas. Untuk memisahkan record yang ada dan membantu proses pencarian maka digunakan informasi pengamatan. Mekanisme baca atau tulis digunakan secara bersama-sama dengan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan record. Sangat beragamnya waktu akses record dan contoh dari sequential access adalah akses pada pita magnetik. Kemudian kedua ada direct access. Direct access juga menggunakan mekanisme baca atau tulis, tetapi setiap record dan blok memiliki alamat yang unik atau khas berdasarkan lokasi fisiknya. Kemudian pengaksesan pada memori dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum atau general vicinity untuk mencapai lokasi akhir. Beragamnya waktu aksesnya, dan contoh dari direct access adalah akses pada disk. Kemudian yang ketiga ada random access. Setiap lokasi bisa dipilih secara acak dan diakses serta diberi alamat secara langsung. Waktu akses pada lokasi tertentu bersifat konstan dan tidak bergantung pada urutan akses sebelumnya. Kemudian contoh dari random access adalah sistem memori utama. Kemudian yang keempat, associative access. Setiap word dapat ditemukan berdasarkan isinya dan bukan alamatnya. Setiap lokasi mempunyai mekanisme pengalamatannya tersendiri. Waktu pencariannya tidak bergantung secara konstan terhadap pola akses sebelumnya ataupun lokasi. Lalu contoh dari associative access adalah memory cache. Kemudian yang kelima ada kinerja memori. Ada 3 buah parameter untuk mengukur kinerja sistem memori. Yang pertama ada waktu akses atau access time. Untuk memori internal atau RAM, waktu akses adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Kemudian yang kedua ada waktu siklus, cycle time. Waktu siklus adalah penjumlahan dari waktu akses dan waktu transient hingga sinyal menghilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data jika data ini dibaca secara destruktif. Kemudian ada laju pemindahan atau transfer rate. Transfer rate merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori ataupun data yang ditransfer dari unit memori. Pada memori internal atau RAM, transfer rate sama dengan 1 per waktu siklus. Lalu yang keenam, jenis fisik memori. Adapun jenis fisik memori internal atau RAM adalah memori semikonduktor. Jenis memori ini memakai teknologi LSI atau VLSI, yaitu Very Large Scale Integration. Lalu yang ketujuh, karakteristik fisik memori. Memori internal atau RAM termasuk memori volatil yang artinya bersifat sementara. Kenapa bersifat sementara? Karena data akan hilang jika komputer mati atau tidak dialiri listrik. Jadi memori internal ini hanya digunakan untuk menyimpan program-program atau data yang sedang digunakan oleh CPU saja. Kemudian yang terakhir ke-8, organisasi. Organisasi adalah pengaturan bit dalam penyusunan Word secara fisik.
Kecepatan dan kapasitas memori dibedakan berdasarkan hierarki memori. Hierarki ini disusun mulai dari jenis memori yang paling cepat sampai yang paling lambat, disusun dari kapasitas yang paling kecil sampai yang paling besar, dan disusun dari harga tiap bit memorinya dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Selanjutnya, cara kerja memori. Memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi. Informasi di dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Data di dalam memori dapat menjadi suatu perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan di dalam memori sebagai angka biner. Nah, informasi yang masih belum berbentuk biner nantinya akan di-encode atau diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan memecahkannya menjadi urutan angka. Selanjutnya, instruksi pemecahan informasi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan suara, gambar, video, dan beragam informasi lainnya. Nah, informasi yang disimpan dalam satu sel itulah yang disebut sebagai byte. Memori bisa ditulis dan dihapus berulang kali sesuai dengan penggunaannya. Lalu, setiap alamat dari lokasi memori dituliskan dalam bilangan heksadesimal atau basis 16. Kemudian, CPU akan melacak lokasi tersebut lalu membaca dan menulis data. Adapun transistor dan kapasitor di dalam chip memori diatur dalam bentuk baris dan juga kolom. Memori internal komputer yang paling umum adalah RAM, Random Access Memory, yang mampu menyimpan data sementara secara optimal, dikarenakan dapat mengambil dan menyimpan data dengan lebih cepat. Selanjutnya, penyimpan data sementara pada memori internal membutuhkan aliran listrik, artinya komputer haruslah menyala. Ketika komputer mati, maka data pun akan menghilang. Apa yang terjadi saat komputer dihidupkan? Nah, saat komputer dinyalakan, beban BIOS dari ROM dan kontrol memori akan mengecek semua alamat memori guna memastikan tidak ada error di dalamnya. Lalu, pada proses ini, BIOS akan menyediakan informasi dasar tentang perangkat penyimpanan, susunan boot, dan juga komponen lainnya. Kemudian, sistem operasi akan dimuat dari hard drive ke sistem RAM sehingga memungkinkan CPU untuk mempunyai akses langsung ke sistem operasi. Jadi, setiap aplikasi yang dijalankan pada komputer akan dimuat ke dalam RAM. Dengan adanya memori komputer, maka proses transfer data dapat menjadi lebih cepat. Lalu, memori internal komputer bekerja dengan melibatkan proses yang saling berhubungan di antara RAM, ROM, dengan CPU. Dengan CPU sebagai mediatornya. Beberapa orang menambahkan RAM tambahan ke dalam komputernya agar komputernya dapat bekerja lebih baik dan lebih cepat, sehingga mampu mendukung pekerjaan mereka. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang saya berikan kali ini menjadi lebih bermanfaat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.